Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima mengenai metode pembaharuan KUHP yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Yang pertama mengenai metode pembaharuan KUHP ada evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 1974 tentang penertiban perjudian dan merubah pasal 543 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP. Dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab XX1X A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti luas. Yang ketiga ada global, yaitu di mana pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. D. Ada periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis. Perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Ada Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 1999 Jumto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, di sini saya akan menganalisa mengenai perbandingan antara RKUHP dan KUHP. Nah, di sini saya akan menganalisa RKUHP mengenai pasal 433 tentang perjudian. 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang tanpa izin A. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. B. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari ada atau tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut. Atau C. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Nah, 2.
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Yaitu selanjutnya pasal 434, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Di dalam KUHP pasal 303 bis itu 1 diancam dengan kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ke-1, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303. Kedua, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Keterangannya, menurut saya perbandingan dari kedua pasal tersebut di Indonesia pada saat ini lebih baik menggunakan yang RKUHP karena hukuman pidana yang didapat lebih lama. Nah, tetapi apabila menurut izin yang didapat, menurut saya RKUHP belum sempurna karena pada perizinannya belum tercantum pada siapa. Sedangkan dalam KUHP sudah jelas perizinannya oleh siapa. Komentarnya, bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan. Namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Mungkin cukup sekian review materi pertemuan kelima dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.